Tanya, Mbak. Seseorang Apa tujuannya? menghancurkan usahamu. Bismillah. Saya mau kabur, Mami, Mak. Apa tugasmu di badan Mbak Mai? Biar males, Iya bener. Biar ngantuk. Ini biar juga di berat. rumah aja, di kasur aja, Iya bener Mbak, ya Allah. Mbak pengennya nggak tidur aja gitu. gak usah mandi. Mas mandi juga. Iya. Untuk Sobat Mata Langit yang belum subscribe, aku minta untuk terus mendukung dan mendoakan dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kehadiran tamu jauh-jauh dari Cirebon untuk bertemu dengan Panglima Langit dan ingin berobat karena merasakan gangguan yang dirasa tidak masuk akal. Ini adalah Mbak Maimunah atau biasa dipanggil Mbak Mei. Iya Mbak Mei ya. Iya. Dan ini adalah saudara sepupunya yaitu Mbak Novi. Iya. Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nyampe juga ya ke Markas Iya, Mata Langit. alhamdulillah. Mbak Mei ini adalah seorang wirausaha, beliau usaha online jualan baju ya, Iya. baju gamis. Iya betul. Nah Mbak mungkin bisa diceritakan apa sih keluhan yang dianggap di luar nalar gitu yang membuat Mbak pengen bertemu dengan kita? Iya. Pertamanya kaki. Kaki udah setahun lebih. Agak keras Sakit. kulit Mbak. Kakinya tuh yang sakit kiri atau kanan? Ini kanan. Oh, kanan. Bagian sini Mbak. Bagian telapak sini. Sakit Mbak, kayak senut-senutan. Apalagi kalau bangun tidur tuh kerasa banget sampai kayak mau nyari pegangan gitu. Dipakai napak itu sakit gitu? Sakit. Jadi kayak nggak bisa nahan berat badan Mbak gitu? Sampai dipijit-pijit dulu kalau mau jalan tuh. Terus kayak mata kayak sepet gitu, kayak susah, Berat ya. berat. Berat dibuka? Pengennya tidur, ngantuk. Apalagi kan harusnya kan saya kan punya usaha kecil-kecilan, bantuin yang lain. Ini malah tidur di kamar. Itu jam-jam tertentu atau setiap hari? Pagi atau siang atau sore yang ngantuk berat itu? Setiap hari. Oh, setiap hari ya? Iya. Apalagi kalau hari Jumat kan hari pasaran. Wah itu malah kayak lebih parah. Harusnya kan ke pasar cari baju yang model Ulakan, ya. model baru. Nah ini Bawahnya males gitu ya. bawahnya malas. Padahal yang lain karyawan udah siap-siap, prepare apa packing-packing, Mbak ngapain? Tidur? Tidur di kamar. Katanya sering apa ya? Jantungnya kayak mau Iya copot kayak katanya. berdebar, kayak sampai sesegukan gitu. Kayak deg-degan. Ini aja kayak ngomong ngos-ngosan, Mbak. Capek ya capek. rasanya? Terus ini juga kayak panas. Suka kayak kalau habis motong-motong cabai tuh, rasa panas kadang di telapak kaki juga. Kayak kalau dikasih kaki sih kayak tiupan panas gitu. Tapi Mbak udah usaha misalkan ke berobat, ke dokter atau Udah kemana-mana Mbak, berobat, udah terus Cek darah. iya Cek darah juga udah? udah sering diiniin darahnya sama orang pinter juga udah sering ya. sempat sembuh atau enggak? Enggak. Belum ada perubahan sama sekali? Terus katanya Mbak suka mimpi buruk, apa mimpinya? Iya ya, mimpinya tuh kayak kadang kayak di daerah kuburan sih. Jadi Mbak di mimpi tuh Mbak lihat kuburan, terus gimana ceritanya? Ya cuman di daerah kuburan aja kayak berdiri gitu. Mbak berdiri depan Mbak kuburan gitu? Terus? Terus pernah kayak mau tidur tuh Mbak, udah kayak mau tidur, udah terlelap, kayak ada semacam gorila atau apa gitu, kayak mau Sosok besar gitu, ngapain dia? kayak mau ke badan saya gitu. Mau nyerang Mbak gitu? Entah mau ikut tidur apa gimana nggak tahu.
ya udah mungkin itu halusinasi saya aja. Mbak menghibur diri dengan cara itu. Terus di rumah juga akhir-akhir ini kayak sering merinding, kayak suka takut di jendela, di daerah kamar mandi gitu. Saya sampai suruh ini nemenin tidur. Tiba-tiba merinding gitu? Iya. Saya suka, nih lihat merinding, suka takut sendiri. Tapi kalau berobat tuh Mbak selalu mendampingi ya? Berarti Mbak menyaksikan sendiri kalau sebenarnya udah diobati secara medis juga nggak ada jawaban. Udah kesana kemari ya, masih tetap aja sama aja gitu. Hasilnya tuh. Saya sering ngeluh sama dia. Tempat curhatnya ya? Iya, ini sama ibu. Terus sama ibunya Mbak Ma juga ada itu ya gangguan ya? Oh iya, pernah. Di kamar tuh waktu Yang mau tidur tuh. Patung tuh Mbak, patung-patung pada roboh sendiri. Terus di genteng juga kayak pasir tuh. Bunyi. Di mana itu kejadian? Di rumah, iya di rumah di Cirebon. Emang di rumahnya ada patung-patung gitu? Ada hiasan? Di luar? moto gambar. Kan mana baju kan? Baju Oh iya. Manekin. Iya, manekin ya. Nah terus Iya. tumpukan gamis baju tuh kan gitu. Pada rubuh semua. Rubuh semua. Nggak ada angin, nggak ada orang lewat. Iya. Hebat itu Mbak, luar biasa. Terus ibu saya lagi sholat malam, ada yang bisikin katanya, kamu mau ikut saya enggak katanya. Terus ibunya kaget, enggak mau katanya, gitu. Katanya Mbak sempat ini buka usaha di kota lain ya selain Cirebon, katanya di Semarang. Ada usaha tapi di depan tempat usahanya ada telur, gimana ceritanya itu? Iya, saya nekat ke Semarang, saya buka counter. Counter apa itu? Counter, handphone? iya, pulsa. Oh, oke. Udah setahun tuh Mbak, tadinya alhamdulillah lancar. Terus pas mau buka tuh di depan persis ada pecahan telur sama kembang. Nah setelah itu jualan saya tuh sepi banget. Nggak ada yang datang? Biasa langgan sama saya tuh, kok nggak jual-jualan katanya. Padahal saya tuh buka terus. Tiap hari ya. Jadi pelanggan melihat toko Mbak seolah tutup ya, padahal buka. Oke, nanti akan kita kuak apa itu ada kaitannya nggak dengan kejadian di rumah Mbak yang di Cirebon. Ya namun sebelum itu Panglima mungkin bisa pantau nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Mai. Silakan. Saya melihat wajah beliau itu di sekeliling kelopak matanya tuh, saya ngeliat tuh udah kayak bentuk mayat ya, mayat hidup gitu. Ada sosok hitam, tinggi besar, berbulu, bertaring, matanya merah menyala. Tapi secara fisik, secara perwujudan dia di sini kelihatan hitam banget gitu ya. Itu badan juga sudah dipocong-pocongin, saya lihat kayak udah terbungkus kain kafan. Kakinya juga tadi saya lihat tapak kakinya tuh seperti bersisik itu kayak saya melihat sisik-sisik ular di bawah tapak kaki. Dan badannya juga ini ada siluman nenek-nenek juga. Habis itu kaki yang kanan ini kalau pandangan mata saya lihat tuh kayak pengkor gitu. Kakinya tuh kayak nggak normal begini nih, kayak belok ke arah kiri, kayak belok begitu. Jadi saya mensinyalir nih kayak ujung ekornya ular itu di kaki kanan ini, jadi kayak belok begini dengan pandangan batin ya, terlihat seperti itu. Habis itu ada kayak siluman kura-kura juga, ada kayak siluman biawak juga saya lihat. Jadi di kuku-kuku kakinya tuh selain ekor ular itu kaki itu seperti kaki biawak saya lihat. Ada kuku-kukunya panjang-panjang gitu. Karena banyak sekali sudah ini makhluk yang menempel di badannya, bukan satu makhluk gitu. Itu yang terlihat sama saya sih sementara waktu ini. Nah itu arahnya dari mana Panglima? Ini dari persaingan usaha ada juga, jelas ada dari arah yang lain juga ya. Cuma nanti kita akan sinkronkan dengan medium aja gitu. Saya nggak mau menuduh si ini si itu segala macam, tapi yang jelas ini penyakit buatan. Penyakit sihir yang jelas ya. Ya, nanti kita akan segera membuktikan melalui proses mediumisasi. Pak Akbar, kita baru akan mulai mediumisasi, tiba-tiba Agil sudah kerasukan sosok yang jahat nih ya. Tanya Mbak. Maksud takut, tenang. Jangan menjauh Mbak. Siapa kamu? Aku yang di tengah malam Siapa kamu? Yang di tengah malam katanya. Mbak yang selalu membangunkanmu. Kenapa? Suka kebangun tengah malam Mbak? Iya, benar. Terus sampai pagi nggak bisa tidur. Apalagi? Kenapa? Karena aku Apalagi? ingin menikmati tubuhmu. Astagfirullahaladzim. Jangan genderuwo nih. Kamu mensubuhi dia? Ya, Nah, kenapa? Mau meluk Mbak itu kali. Kamu diutus orang apa memang kamu sendiri yang jahilin? aku utusan, tetapi aku juga membutuhkan birahiku. Siapa yang ngutus kamu?
seseorang Apa tujuannya? menghancurkan usahamu. Saya salah apa? Selama ini saya merasa nggak punya saingan. Nggak punya salah sama orang. Nggak apa-apa, Mbak. Tapi lidahmu telah menyakiti tuanku dan pasangan tuanku, Siapa? orang wanita. Memangnya pernah ada masalah? Kau telah melukai hatinya dengan lidahmu. Berarti tersinggung ceritanya. Waktu kapan? Kalau boleh tahu waktu kapan? Terus kata-kata apa? Sudah lama Biar saya perbaiki. Ya, biar banyak introspeksi coba bilang. kau menyakitinya. Kau ingat setahun yang lalu kau pernah berbicara dengan sangat ketus dengan wanita yang berambut panjang. Saya banyak teman rambut panjang. Di saat itu kau membuat hatinya sangat tersinggung dengan kata-katamu. Emang kata-kata apa sih? Kok saya lupa? Coba ingatkan. Ingat saja, aku hanya utusan dan aku juga membutuhkan birahiku Tapi saya pengen tahu. menikmatimu. Saya pengen tahu siapa orangnya. Coba kasih tahu waktu itu apa permasalahannya sehingga mereka cekcok. Tuanku kini telah tiada. Oh, orangnya udah meninggal, Mbak. Cuma banyak dengan pernah bermasalah sama seseorang. Suami istri ya? Dua-duanya Udah punya istri. Iya, dia bilang Dia pasangan. mempunyai suami yang kau sakiti wanita itu. Yang meninggal itu lelaki apa perempuan? Perempuan yang telah kau sakiti dengan ketidaksengajaanmu. Siapa sih? Nggak ada. Tapi suaminya masih hidup. Ya, Perempuannya sudah meninggal. Nggak Nah, ada. kan kamu menurutmu nggak Iya. sengaja. sakit hati sehingga ingin mematikan semua usahamu. Saya inget-inget nggak ada yang di daerah. Coba sebut namanya. Tidak akan aku kasih tahu Kalau gitu sebelum kata-katanya. kau serahkan tubuhku. Enak aja. Kamu jangan mimpi. Jawab aja dulu pertanyaannya. Aku tidak mimpi. Buktinya, setiap malam aku suka menikmati tubuhnya. Bahkan dia pun terbangun. Ketika ia terbangun, aku tidak bisa menikmatinya. Aku hanya bisa menikmatinya di saat ia tertidur. Saya juga ituin nyalain ayat-ayat suci terus Mbak di TV itu. Akhir-akhir Emang kamu nggak takut? Mbaknya kan kalau tidur nyalain ayat suci Al-Quran. Tidak takut untukku. Itu hanya suara di TV, harus dari hati. bukan dari hati dan bibirnya. Jadi kalau dia nyetel Al-Quran walaupun kenceng seharian sepanjang malam kamu tetap berani, nggak takut, nggak kepanasan. Tidak. Terus Mbak sendiri yang baca. Tapi saya juga suka sholat, baca Yasin. Kenapa kalian masih ganggu padahal dia rajin ibadah? Tidak takut, karena kau hanya sekedar membaca. Kalau dia menghayati baru kamu takut. Tidak juga, Loh, jadi gimana dong? karena aku sangat kuat. Oh, kamu hebat ya? Ya, Bisa membuat hancur usaha dia. buktinya ada yang ngumpat di belakangmu. Dia bukan takut sama kamu, dia cuman kesel aja sama Ampun. kamu. Ampun Doro, ampun. Jawab dulu siapa nama orang yang sudah Ampun, lihat. saya takut kamu perkosa. Jangan-jangan kamu nanti perkosa aku lagi. Ampun Doro. Kamu berani apa Panglima? Tidak ada aku takuti. Oh, pemberani. Ekor kamu saya bacok, mau nggak ekor kamu? Apa sih Panglima ini wujudnya? Ekor kamu mau nggak saya bacok? Ekornya. Pakai pedang saya. Kau membacok ekorku, akan kulilit lehermu. Oh, ngancam Panglima. Nah, lilit nih, ha, lilit. Udahlah nggak usah banyak pamer kekuatan. Aku cuma pengen tahu aja namanya siapa yang ngerjain itu aja loh. Tidak mudah.
Nggak apa-apa. untuk menyebutkan Ciri-cirinya. sebuah nama yang untuk mengutusku. Kalau gitu kamu jelasin apa kata-kata Mbak Mei. Belum ada pertumpahan darah di antara kita. Mengancam. Jadi kamu mau taruh sama Panglima nih sebelum ngasih tahu. Tanyakan kepada dia. Jika dia tidak mampu, Dulu. lebih baik dia Sombongnya. mundur saja Sombong banget sih kamu. Taruh dari juga belum. pandanganku. Udah kau bicara aja puas-puas dulu sebelum ku tombak pantatmu. Mari kita pulang. Lo ngajak pulang, Nggak Mbak. mau. Saya mau sembuh. Saya mau Panglima hancurkan kamu. Nikmati hidup kita berdua saja. Enak saja. Kita berdua enak bener. Sebentar. Saya nggak mau. Yang membuat dia jadi susah deket cowok siapa? Kalau kamu suka sama dia berarti kamu cemburu kan kalau dia deket cowok? Iya. Nah, Pantesan. Selama ini saya tuh kalau ada yang suka, sayanya nggak suka. Kalau ya berbalik gitu, Mbak. apa yang kamu lakukan terhadap laki-laki yang deket dia? Kututup semua auramu dan kututup hasratmu terhadap laki-laki. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu tadi katanya mau taruh sama Panglima, kenapa nyerangnya ke Mbak Mei? Ayo. Aku hanya ingin memelukmu, Alhamdulillah. bukan untuk menyerang. Bismillah. Ayo keluarin kekuatanmu, katanya mau lawan Panglima. Saya mau kabur Panglima. Untung ditutup pintunya. Kalau enggak udah kabur. Gila. Iya udah. Ih, nasi. Biarin aja. Ya, Sobat Mata Langit, sekarang Ismi sudah kerasukan. Kita belum tahu siapa yang masuk ke badannya. Maaf, ini siapa? Sakit. Apanya yang sakit? Tangannya. Mbak suka sakit tangannya? Iya, tadi ini juga sakit sih. Oh iya benar. Ya, saya juga sakit. Panglima dia juga sakit. Agil. Ya, ternyata rasa sakit itu dirasakan juga oleh Agil dan alhamdulillah sudah dinetralisir sama Panglima. Sekarang tinggal Ismi nih. Kita belum tahu nih siapa sebenarnya yang ada di badan Ismi. Mana aja yang sakit, Mbak? Mbak siapa? Tuh ngantukan, Mbak. Ya pokoknya apa yang kamu rasain dia. Ya Allah, Kamu siapa ya? siapa ini? Kamu cowok apa cewek? Perempuan. Perempuan. Kamu yang di badan Mbak Mei. Iya, Oh. Apa tugasmu di badan Mbak Mei? biar males. Iya, bener. Biar ngantuk. Ini Biar juga di berat. rumah aja. Di kasur aja. Iya, bener, Mbak. Ya Allah. Mbak pengennya nggak tidur aja gitu. Gak usah mandi. Mas mandi juga. Iya. Gak usah ngapa-ngapain. Jadi kan gak jualan. Jadi aku aja yang jualan. Oh, jadi kamu pesaing bisnisnya dia. Sama jualan baju perempuan. Gak ada saingan kan, jadi dapat duitnya jadi banyak. Kamu lebih tinggi apa lebih pendek dari si Mbak Mei? Ciri-cirimu gimana? Ya sama, tapi pakai kudung. Oh, jilbaban. Iya, kudung. Udah punya anak? Iya, punya anak. Dan Namanya siapa? Namanya mengandung huruf I. iya, Jadi yang dilakukan sakit tangannya, kaki ya sakit. ya, yang buat Mbak Mei sakit kaki tangannya tuh kamu rupanya. Kamu apain? Sini Mbak deket. Jangan takut. Diapa-apain? Enggak diapa-apain kok sakit. Ya justru biar nggak ngapa-ngapain, biarnya tiduran aja, nggak usah bangun-bangun di kasur aja. Saya sampai berbulan-bulan nggak ke pasar, hampir tahu. Iya, ngantuk aja. Iya, ngantuk. Angger bengi melek, matane. Sikile lara. Iya. Itu kakinya sakit tuh kamu apain? Apa ada sosok di kakinya Mbak Mei yang Lah. teman kamu? Panggonane. Oh, ada sosok apa di kakinya? Ya apalagi kalau bukan ular. Ular berarti. Ning panggone kita ana apa? Macem-macem.
Apa? Yang bikin punggungnya sakit itu gara-gara ada siapa di situ? Lara. Iya, saya suka sakit ini. Berat. Berat. Siapa yang bikin berat? Mata suka merem. melek. Iya, benar. Iya. Walaupun dimelek-melekin berat gitu, nggak bisa. Ya, siapa yang buat matanya nggak bisa melek? Aku ngantuk. Karena ada sosok kan kamu. ngantuk kan Oh, karena ada. orangnya. Jadi ya gitu. Karena ada makhluk perempuan ngantukkan ini Mbak di badanmu. Terus punggungnya kenapa sih kok berat gitu? Iya, berat badannya. Gara-gara? Ya kan karena aku ya gede banget orang. Aku gede. Jadi berat tangannya. Kamu nemplok di punggungnya? Ya iya. Wujudmu seperti apa? Wujudku. Aku apik wujudnya. Apik apa? Orang serem gitu kok apik. Bagus. Bagus. Menurutmu bagus? Seram saya. Tidak serem apa? Serem kok. Kamu itu mengganggu saya. Saya diam-diam itu kamu paksa-paksa saya. Masuk-masukkan saya. Ya kan mau diinterogasi, harus masuk ke badan Ismi dong. Kamu tadi lagi ngapain waktu ditarik Panglima? Saya itu sedang mengintai-ngintai. Oh gitu. Ketahuan berarti kamu ngintai di markas Mata Langit. Iya. Saya tahu. Coba ceritakan kenapa sih kamu sampai jahat gitu? Bakulan. Iya, kamu bakulan sama-sama. Pasaran. Emang salah Mbak Mai apa sama kamu? Kok kamu tega? Ya saingan. Semua ya sama. Satu pasaran. Iya Mbak bilang tadi kan Semuanya sama. banyak yang jualan deket Mbak. Berarti yang kamu kerjain bukan hanya Mbak Mai, yang lain juga? Ya semuanya sama. Kamu buat apa yang lainnya? Saling dorong-dorong. Yang bisa didorong dia. Berarti yang paling lemah saya ya. Iya. Kenapa Dan kok? jiwamu memang separuh. Maksudmu gimana separuh? Jangan sembarangan ngomongnya loh. Dia separuh. Jadi gampang saya masuk kamu. Karena kamu sendiri. Oh karena dia Karena kamu single. sering sedih, jadi gampang saya masuknya. Ke kamu tuh gampang. Lah kamu sering sedih sendiri. Saya capek sendiri, cari duit sendiri. Kamu tidak ikhlas jalaninnya, jadi saya enak banget masuk ke badanmu. Oh gitu. Tapi seandainya orang tuh menjalani hidupnya dengan ikhlas, banyak pasrah sama Allah gitu, kamu bisa ganggu nggak? Ya susah, buktinya itu banyak. Semuanya jualan, pasaran. Buat pelajaran juga ini Mbak. Jadi ada pasar di mana barang jalan. Padahal di depannya baik, di belakangnya itu saling jatuh-jatuhan. Oh gitu. Padahal saya nggak pernah kayak gitu sama orang. Mbak kalau Ya semuanya semua pada begitu. Saya biasa aja, nggak ngiri, nggak apa. jadi kalau di depan baik manis-manis, tapi di belakang nusuk gitu ya? Memang mereka yang lain selain Mbak Mai memang pakai kayak kamu gitu? Ya iya, pakai Biar apa? sama. Dia laris. Kalau Mbak Mai kan polos, nggak pakai gitu-gitu, minta sama Allah. Pakai, tapi ya gak kuat. Oh gitu. Kok kamu tahu dia pakai? Ya tahu, buktinya nggak kuat karena emang badannya nggak kuat. Siapa yang nggak pakai semuanya? Apalagi saya tahu, datangnya kemana aja tahu. Emang datang kemana Mbak Mai? Ya kemana-mana, ke air, kemana ya tahu. Berarti waktu ke tempatnya setan belek kepret kamu ikut? Tahu, saya tahu. Tahu. Dasar kamu memang sudah dari awal banyak sekali bekas-bekas. Iya, dia kan udah berobat ke banyak tempat. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Sosoknya berbeda nih. Apa nih Bang Nima? Jangan takut, nggak usah mundur. Sini kalau nggak deket aku aja. Sini. Nggak usah takut. Nggak apa-apa sini, nggak usah takut. Siapa kamu? Awak cilik. Iya, pakai cilik. Dekat aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama. Awak cilik. Sini kalau nggak. Jadi yang ngerjain itu pakai kerudung, badannya kecil. Apa yang sudah dia buat untuk Mbak Mai? Teman-teman ya. Kenal, kamu kenal. Iya kenal. Temanmu bukan. Iya, udah dijawab tadi. Kalau teman kenapa dia tega? Dia tidak tahu siapa yang terkena. Oh, jadi dia melakukan gimana? Ceritakan ritualnya gimana sih? Dia untuk dirinya sendiri. Siapa yang memang menghalangi Dia datang ke orang pintar, Ya. minta penglaris. Tapi dengan penglaris itu siapapun yang menghalangi dia akan kena. Walaupun targetnya bukan khusus ke Mbak Mai gitu. Dan ada lagi perempuan lagi. Yang ngerjain Mbak Mai. Ya, jauh sebelum dia, sangat jauh. Perempuan itu Dia tahu
Teman dia atau saudara? Orang lain. Orang lain. Ya, dialah yang dulu memisahkan kalian. Maksudnya memisahkan Mbak Mei dengan suaminya? Ya, Oh, berarti ya kali ini bukan urusan bisnis ya? Berarti ini masalah pribadi. ya, wanita itu tidak sepolos yang kau tahu. Jadi memang kau dipisahkan agar suamimu membencimu dan meninggalkanmu. Pantesan dulu suami saya nggak mau tinggal sama saya di rumah. Jadi dia ditutup mata hatinya, kakinya dibuat, Kenapa? kakinya terkunci di rantai agar tidak di tempatmu. Memangnya perempuan ini suka sama suaminya Mbak Mei? Iya, Oh, karena banyak uang. Saya kenal nggak sama perempuan itu? Hampir tahu. Dia itu kecil, tapi bicaranya pandai. Itu satu kampung sama saya, apa satu kampung sama mantan suami saya? Ya, sama. Jadi pas setelah dia kembali ke kampung, dia lebih betah di sana dibanding di tempat. Sekarang kan udah menikah mantan suami saya. Iya, dia itu hanya mau uangnya saja. cuman diporotin doang, bukan untuk pengen menikahin suamimu gitu Mbak. Apakah mereka sekarang masih ada hubungan? Tidak, tapi kau terkena imbasnya darinya. Itu waktu dia usaha di Semarang, di depan tempat usahanya ada telur pecah, itu kerjaan siapa? Iya, ada telur dan bunga. Iya. Tapi itu memang untuk menutupi usahamu. Iya, makanya orang yang suka beli tiba-tiba Kau tahu, bilang tutup. kau tidak ingat rumahmu yang sekarang tahu tidak pernah ada tanah berserakan, bukan? Coba ingat-ingat Mbak. Di rumah sebelah mana? Yang baru atau yang lama? Yang tempat kamu usaha. Yang sekarang? Di depannya? Ya, berserakan tanah, bukan? Seperti bertaburan. Iya, pernah lihat. Kurang tahu sih. Mungkin Mbak pikir kalau pagi kan kotor sapu aja, nggak kepikiran kali. Tanahnya itu lain. Rumahmu itu berwarna coklat Iya, benar. tanahnya, tapi ini berwarna merah. Mbak, Kau tahu, kau pernah melihat kuburanmu sendiri karena kau akan dimatikan. Itu adalah tanah kuburanmu sendiri. yang Mbak Mei bilang kuburan itu. Jadi sebenarnya itulah yang membuat kau itu seperti tidak berdaya. Ragamu seperti tidak bertulang. Jadi kau lemah sekali, bagaikan mayat yang kau lihat tadi. Matamu bagai lingkaran hitam seperti mayat yang terbungkus oleh kain kafan. Matamu hitam pekat. Kau telah ditaburi oleh tanah kuburan. Sampai kau pun ingin selalu menutup matamu. Siapa yang melakukan itu? Kau sudah mengetahuinya. Tidak jauh, bukan? Berarti Temanmu sama denganmu. persaingan bisnis, sama-sama dagang. Semua di sana itu teman makan teman. Yang terpenting perut mereka kenyang. Ngeri ya setan tuh. Memang seperti itu. Terus kakinya sakit katanya Mbak, nggak bisa buat napak. Kenapa itu? Agar kau tidak bisa berjalan karena kau membutuhkan kakimu untuk bekerja. Dan disitulah letaknya. Ular ya, teman kamu. Ya, kau tahu seperti berjendul di
Seperti berjendol katanya. Iya. Jadi keras sekali dagingnya. Tidak usah menonjol, cukup keras saja rasanya. Terus yang robohin patung-patung, tumpukan barang, itu siapa? Itulah tadi seperti yang dilihat, yang sudah kalian ketahui dan kau cambuk-cambuk. Itu apa sosoknya? Dia itu laki-laki berbulu. Ada ekornya tapi. Ya, seperti orang hutan Iya. yang ingin selalu menemanimu saat kau tidur. Kau itu merasakan kau tidak nyaman bila sendiri di kamarmu. Iya Mbak ya. Gelisah ya? Iya. Padahal temanmu itu sudah diganggu, sakit kepalanya bila dekatmu. Tapi dia tidak enak untuk menolaknya. Sini Mbak, sini biar confirm nih. Jadi yang bikin Mbak Novi sakit kepala tuh kamu? Bukan saya. Siapa? Tapi ada nenek-nenek tua itu. Kamu sakit kepala waktu dipanggil? Iya, Tapi kamu nggak bisa nolak. iya sakitnya tuh kayak Sakit sekali. iya sakit sekali, bener. Kenapa dibikin sakit? Kan dia nggak ada hubungannya dengan orang yang ngerjain Mbak Mei. Karena dia itu menemaninya, seharusnya dia sendiri agar raganya bisa digunakan oleh si hitam itu. Karena kedatangan mereka itu dipersilakan untuk mengganggumu dan menjamahmu. Itulah bayarannya. Memangnya setelah dia melakukan ritual itu dia jadi laris gitu, laku dagangannya? Iya, karena dia itu tidak bisa lebih baik lagi. Berarti dia yang paling laris di situ sekarang. Ya, padahal tidak terlalu juga. Biasanya dia itu tahu kalau ada yang baru-baru, pasti dia itu tahu dan rajin. Tapi dia sudah tidak mau tahu lagi apa yang terbaru. Masa bodoh saja, malas supaya tidak berkembang dan hidup usahanya. Gitu ya Mbak? Iya, Males ya benar. kalau lihat ada model baru malas. Jadi taunya itu tuh aja yang udah dikirim, yang udah langganan sama. Ya. Jadi begitu. Saya itu. Kenapa kakinya? Suka gituin kaki. Oh ya? Oh. Sakit. Kalau sakit Mbak Mei suka gitu-gitu kakinya. Ya, Gara-gara ada ular itu di badan dia ya. iya, kadang saya pukul-pukul. Saya pijitin juga. Mau ditusuk pun tidak akan terasa. Saking Saya sakitnya. pernah ngeluh Mbak sama ini. Pengen saya potong aja ini kaki. Astagfirullahaladzim. Iya. Potong kakimu. Udah ya, jangan ganggu-ganggu saya ya lagi ya. Tobat kamu musuh Islam ya? Daripada kamu dicambuk kayak temanmu tadi, mendingan tobat kalau aku bilang. Beda lagi tau nih Mbak ya. Ini apa nih sosoknya? Sama saya. Siapa kamu? Karena saya itu seekor gelang. Oh ada siluman kera juga. Ya, Makanya Bang Dewa bilang banyak banget di badan dia. Jadi ada berapa teman-temanmu? Siluman kera, siluman ular, nenek-nenek, genderuwo tadi yang hitam besar, berbulu, terus siapa lagi? kau itu tidak sembuh-sembuh. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Udah usaha ke sana kemari. Karena hatinya tidak diajak sembuh. Hanya pikirannya saja. Maksudmu gimana? Nah, coba. Dia pikir dia berobat kepada siapapun, kepada manusia. Dia itu manusia itu bisa sembuhkan. Jiwamu itu sembuh karena jiwamu sendiri. Dia itu pasti menganggap orang itu bisa. Jadi dia bergantung dengan orang itu. Tapi kan sekarang mau disembuhin sama Panglima Langit. Ya, Kamu mau diusir. saya tidak akan diusir. Karena saya itu akan nurut, jadi tidak akan diusir. Oh, kamu mau tobat jadinya. Karena ada temanku. Oh iya, di depan. Siapa? Jabar. Ya, Oh, temannya Jabar. Coba aku pengen tahu ini biar buat pelajaran nih Mbak Mei. Menurutmu
Mbak Mai kalau berobat sama orang memang itu ikhtiar, tapi sebenarnya di dalam hati kecilnya Mbak Mai itu harus yakin bahwa yang ngobatin itu sebenarnya Allah gitu. Iya, Emang selama ini nggak gitu Mbak Mai-nya? ini itu. Gimana? Kok kamu banyak gerak sih sini? Oh, Kau tahu gimana? sakit itu harus minum obat. Tapi obat itu ada aturan pakainya. Tapi engkau lebih sering minum obatnya itu dokternya yang minum. Engkau jarang minum. Paham nggak maksudnya? Kurang paham sih. Sosoknya beda lagi kayaknya Panglima ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi semua. Semoga rahmat untuk kita semua di sini. Amin. Saya datang mengaturkan salam kepada tuan rumah di sini. Ya. Sekiranya saya memang berkenan untuk bicara, mohon diperkenankan. Ya, silakan. Silakan. Saya memperkenalkan diri saya. Ya, namanya siapa? Dari mana? Saya adalah Nyimas Ageng Mas. Nyimas Ageng Mas. Dari mana? Saya dari Pohon Jati. Pohon jati di mana ya? Di daerah rumah saya nggak ada pohon jati. Pohon Jati itu adalah sebuah hiasan saja. Kau tahu maksudku? Dia adalah wanita. Saya pun wanita. Saya akan selalu menolong siapapun yang membutuhkan. Gunung Jati. Cirebon. Iya, Cirebon. Lalu apa tujuannya Mas datang? Kita pernah bertemu. Ingat bukan? Oh, waktu di Sunyaragi. Iya, pernah. Di Goa Sunyaragi. Salam kembali berjumpa. Saya ingin memberitahukan kepada dia karena dia adalah wanita. Kau itu sakit karena bukan hanya ragamu yang hikmah dari kakimu adalah kenapa kakimu sakit. Karena semua itu adalah langkah awal di mana kau harus berhati-hati dalam melangkah. Semua lingkunganmu itu menggunakan cara yang tidak baik untuk berusaha, untuk memudahkan dengan cepat. Temanmu adalah musuh dalam selimutmu sendiri. Dia itu sudah niat yang tidak baik. Biarkan saja sejak awal kau selalu seperti itu. Duduklah kau di depan. Sini Mbak. Aku tidak mau dia terlalu jauh lagi melangkahkan kakinya kemana-mana. Padahal kau tahu kesembuhanmu ada di hatimu. Kau ibadah, sholat. Iya, sholat. Iya, kau yakin Yap. dengan sholatmu itu bukan sebagai ikhtiar pengobatanmu, tapi itu adalah kewajibanmu. Obatmu adalah di mana kau cari tahu sakitmu apa. Sakit kakimu di saat-saat tertentu saja, tidak setiap saat, bukan? Iya. Pasti di saat kau ingin pergi, kakimu terasa sakit. Iya, benar. Ditambah lagi kau melangkahkan kakimu ke tempat Panglima lagi. Mungkin sakit waktu mau kemari. Iya, kayak bawaannya juga males. Sama, kami pun menyambutmu dengan malas di sini. Saya maaf menyampaikan dengan apa yang kalian rasakan. Ya. Itu adalah keterkaitan batin, karena ini adalah pengobatan batin, bukan kedokteran yang kau dapatkan sebuah obat dari seorang dokter. Tapi ini adalah kebatinan dari seorang Panglima Langit dan juga teman-temannya. Kebatinan. Kau melangkah ke sana, lalu kau sampai ke tempat ini. Batin, di mana letak batin itu? Di hati. Ada di hatimu. Iya. Jadi kau harus tahu obat apa yang pas.
obatmu adalah doa yang diiringi selepas kau melaksanakan kewajibanmu, yaitu sholat 5 waktu. Kau khawatir bukan dengan rasa sakit, ada doanya. Beliau tahu, ingat, kebatinan adalah keyakinan, tapi tidak kau imani. Cukup Allah saja yang kau imani. Tapi kau yakin dengan kekuatan dari doa yang sudah diberikan. Enggak apa. Dari doa yang sudah diberikan. Mengerti dengan perkataanku? Iya, mengerti. Anakku, Iya. buang semua yang sudah pernah kau tanam di dalam diri. Bersihkan dia Panglima lagi. Agar kau bisa sembuh. Iya, terima kasih. Kau harus bersihkan dirimu, anakku. Iya. Sudah waktunya kau bisa kembali. Kau tidak akan bisa sembuh selama kau tanam racun itu di dalam dirimu. Kau minta kesembuhan dari Tuhanmu, sementara kau menanam sesuatu yang Tuhanmu tidak sukai, sayang. Semua akan kembali. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku sempatkan datang menjumpaimu. Iya, makasih. Tidak semua aku jumpai. Kebatinan itu ada di sini. Kau bersihkan dulu hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru asmi syai'un fil ardi wala fis samai. Wow. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang aku khawatirkan. Khawatir penyakit ini dibuat oleh saudara kita, sesama manusia. Penyakit yang memang benar adanya dari diri kita sendiri. Karena Allah itu Maha Penyembuh. Bagaimana caranya? Mintalah kepada Tuhanmu. Ingat, kau yang sakit, harus kau yang minum obatnya. Kau datang ke Panglima, bukan Panglima yang menyembuhkanmu, tapi Panglima orang pandai yang akan memberitahu jalanmu. Cara bagaimana berdoa yang baik untuk kepentingan penyakitmu. Panglima manusia biasa, tapi Panglima pandai. Dia mengerti bagaimana caranya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dari sekarang kau harus meyakini dengan kekuatan hatimu, kekuatan doamu untuk kesembuhan dirimu. Jangan lagi ikuti rasa malas, karena malas adalah perbuatan yang buruk. Dia adalah hembusan angin sepoi-sepoi dari bangsaku yang berniat jahat terhadapnya. Dialah yang menghempaskan angin. Angin meniupkan angin agar engkau terlelap dalam keputusasaan, agar engkau selalu berada dalam kesedihan, agar engkau selalu merasa tidak beruntung, agar engkau merasa tidak berguna. Untuk apa lagi kau berusaha? Kau selalu begitu. Aku tidak butuh ini. Aku butuh pendamping yang bisa mengerti aku. Tidak ada manusia yang bisa mengerti kita, tapi Allah, Sang Pencipta, akan selalu mengerti dirimu. Manusia tidak ada yang bisa mengerti apa yang manusia lainnya butuhkan, tapi Allah lah yang menyampaikan, dan Allah lah yang akan menggiring dia kepadanya. Ingat, manusia diciptakan bukan untuk mengerti apa yang kita mau, tapi manusia diciptakan untuk menguji kesabaran kita. Baik dia ibu kita, anak kita, kekasih kita, suami kita, mereka adalah ujian bagi kita. Bagaimana mereka supaya mengerti dengan kita? Sampaikan kepada Tuhanmu
Karena Tuhanmu sang maha pengendali dari hati-hati manusia. Dia yang akan mengiring siapa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan akan disampaikan. Bukan karena kita tidak bisa hidup apa yang kita mau. Tapi kita bisa hidup mendapatkan apa yang kita mau dengan kerja keras kita. Jangan ikuti rasa malas dalam diri kita. Karena rasa malas itu adalah racun bagi kita. Racun itu yang akan membunuh kita. Selama tangan dan kaki kita masih bisa bergerak, gerakan. Tangan dan kaki tidak bisa bergerak, jiwa kita masih ada, jiwa kita yang bekerja. Jangan pernah merasa putus asa selama nafas masih ada dalam diri kita. Kau lihat seekor cacing. Dia tidak punya tangan dan kaki, kulit yang sangat halus, tapi dia terus berjalan. Karena apa? Setiap manusia sudah diberikan rezekinya masing-masing. Tapi setiap makhluk ciptaannya itu harus bekerja, harus berikhtiar, dan harus memperjuangkan dirinya. Karena kau pun akan sendiri dalam menghadapi tanggung jawabmu. Jangan pernah merasa kau itu tidak berguna. Kau harus berguna untuk dirimu sendiri. Itu awalnya. Baru kau bisa berguna untuk orang lain dan orang lain akan hadir untukmu. Saya boleh nanya nggak? Apa yang ingin kau ketahui? Ibu saya kan pernah sholat malam. Terus ada yang bisikin mau diajak. Itu siapa? Saya sampai kepikiran. Gak mau ibu saya ada yang ajak. Karena kami hanya bisa masuk ke dalam diri kalian melalui bisikan. Bisikan itu hadir. Dialah yang mengganggu kalian. Karena ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Kau selalu berada dalam kepedihan. Iya. Ibuku rajin sholat malam. Dan dia selalu mendoakanmu. Iya. Keselamatan itu datang dari ibumu. Iya, saya juga sayang banget. Berterima kasihlah kau kepada ibu. Iya. Kekuatan doa ibunya Panglima di sepertiga malam selalu mendoakannya. Kau hampir saja putus asa mengakhiri hidupmu pada masa itu. Pernah nggak? Iya. Jangan lawanlah. Iya. Kasihan ibumu. Iya, Ibumu itu sudah tua, tapi jiwanya seorang pejuang. Ibumu tidak harus dikasih harta yang banyak, tapi ketegaranmu adalah bayaran termahal untuk ibumu. Sudah banyak air mata yang menetes dalam setiap sholatnya, dan itulah yang menjadi butiran keselamatan untukmu. Tidak ada bayarannya kecuali kau dalam ketegaran. Bangkitlah, semangatlah. Jadilah seorang perempuan yang tangguh. Iya. Terima kasih Panglima. Ya. Saya sudah banyak Sama-sama. menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kau bisa mengerti dan menjadi obat bagimu. Amin. Terima kasih Nyai. Ya. Mohon Ya. Panglima bersihkan raganya Ya. dari sesuatu yang tertanam. Iya, nanti kita bersihkan semuanya. Terima kasih sudah banyak memberikan nasihat yang baik. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, kita akan langsung melanjutkan proses terapi terhadap Mbak Mei. Mbak Mei zikir pada mata pakai mari. Allah, 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 Allah. Ilmu di sini. Allah, 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 Allah. Pangkalan. 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 Allah, 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 Allah.
Allah 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 Allah. Sembuh kaki ini. Allah Allah Allah. Ya, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima yang akan dipakai untuk mandi pasien Mbak Mei. Ya Sobat Mata Langit, Mbak Mei tadi sudah diterapi oleh Panglima Langit, sudah mandi air doa dan sudah melihat langsung proses mediumisasi untuk mengungkap misteri yang ada dalam hidupnya. Nah Mbak Mei, tadi apa pengalaman yang dirasakan saat diobati? Sakit tadi ya? sakit. Terus kaget sih yang pertama tuh Mbak, takut mau menyerang. Tapi alhamdulillah setelah ditanganin Panglima akhirnya luluh, hilang. Terus Pas mandi air doa, ya Allah kayak di tengah-tengah lautan itu nyelam sampai baca itu juga Anas juga kayak susah. Akhirnya selesai juga. Setelah itu alhamdulillah enteng. sekarang badannya yang dirasakan enteng. Enteng. Oh, terus apa lagi? Tadi katanya matanya agak berat gitu. Sekarang? Iya, mata tadinya ngantuk, berat. Sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Pundaknya? Pundaknya alhamdulillah enteng. Ya? Tadi katanya jantungnya kayak mau cekdek-cekdekan. Tadi berdebar kencang. Sekarang udah enakan ya? Enakan, alhamdulillah udah enggak. Nah terus pas mediumisasi tadi, bagian mana yang paling berkesan sama Mbak Mei? Yang terakhir itu. Yang Nyai? Yang Nyai siapa tuh? Nyai Nyimas? Iya. Dari gua. Itu tuh leluhur Mbak itu? Kayak ngasih masukan, terus ya yang cukup positif. Bikin terharu yang mana? Iya, yang masalah orang tua juga sih. Kayak kesentuh. Ya dari situ saya juga lebih belajar lagi, lebih yakin lagi. Ya buat Mata Langit, terima kasih udah ngobatin saya. Udah mengungkapkan semuanya, udah terkuak sekarang. Semoga Mata Langit semuanya diberi panjang umur, amin, ya Allah. sehat, bisa terus menolong orang yang lemah lagi seperti saya. Semoga lebih maju lagi. Amin. Mbak juga semoga sehat selalu ya. Iya Mbak, amin. Kalau Mbak Novi, mana yang paling berkesan saat mediumisasi tadi? Yang terakhir juga tuh sama Mbak Ismi, yang siapa Nyai itu. Nyimas. Ya ada pelajarannya juga, kasih masukan gitu, saran. Terus terjawab sudah Mbak kenapa tiba-tiba sakit kepala waktu itu ya? Iya, Ternyata ulah makhluk gaib. Iya bener.
Jadi Mbak membuktikan sendiri ini nggak ada rekayasa. Benar, Nggak ada ini settingan real, ya? iya. Iya real. Settingan. Nggak ada yang dibuat-buat. Demi Allah saya jauh-jauh dari Cirebon ngapain saya bohong. Baik, Panglima, mungkin bisa disampaikan hikmah dan kesimpulan dari penelusuran hari ini. Ya memang seperti ajaran Rasulullah ya, datanglah kepada yang ahlinya. Dan Mbak ini sudah menjalankan salah satu sunnah Nabi. Saya yang diberi amanat Allah menjadi perantara, memohon doa juga kepada Allah SWT untuk agar Mbaknya diberi kesembuhan. Tapi semua itu berpulang kepada orang yang sakit juga, harus memperjuangkan dirinya sendiri juga. Karena hakikatnya kesembuhan itu adalah milik kita pribadi, dan kita pribadilah yang bisa menyembuhkan diri kita dengan perbanyak zikir, doa-doa yang mustajab, diamalkan, diyakini, ditekuni. Insya Allah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang di luar nalar terjadi di dalam diri kita. Karena sesungguhnya orang yang benar-benar mengamalkan firman-firman Allah itu adalah pasti dia dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya seperti itu. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat, dan untuk Sobat Mata Langit kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mendukung dan mendoakan kami. Juga terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.